Story Ghost Bell. Sosok misterius yang lari. Jadi di video kali ini kita kedapatan mystery voice lagi. Jadi mystery voice ini mendapatkan cerita yang cukup lumayan serem, di mana sosok misterius yang lari di tengah hutan. Maksudnya Jadi mimpi itu? nggak beneran terjadi di dia lagi mau ke rumah teman gitu. Ini udah dikasih voice-nya, kita dengerin. Ntar kita saling memberikan gininya. Jadi dia tuh katanya mau ke rumah teman, di perjalanan ke rumah temannya itu ada sedikit lewat hutan gitu, lewat hutan. Jalannya tapi kayak daun-daun, pohon-pohon gitu loh. Kayak di menjalan ke Singaraja gitu. Nah, kayak gitu, tapi nggak ekstrim gitu kan. Kayak ya di ginilah, ada di mana namanya tuh, mau ke Bledor itu loh, jalan. Oh, gini. Ya, ada Abian Semal. Jalan-jalan kayak gitu. Jadi kita langsung dengerin aja voice-nya, baru ntar kita ini benar-benar aku kemarin dengarnya cukup serem banget sih. Cuman nggak tahu ya Astungkar. Sekarang kita langsung dengerin aja mystery voice-nya dulu. Jadi waktu itu kan aku posisinya dari rumah sekitar jam 9-an gitu. Terus rencananya memang pas malam itu aku maunya nginep di rumah temanku kan, karena besoknya ada keluar bareng gitu di pagi harinya. Nah terus aku nginep biar aku nggak sendiri besok paginya, karena juga rumah kan rumah temen tuh dekat, searah untuk pergi di pagi hari itu. Nah siap-siaplah aku pas malam itu kan sekitar jam 9-an untuk pergi ke rumah temanku. Dari rumahku menuju ke rumah temanku itu sekitar 30 menitan lah di perjalanan. Dan juga pas menuju ke rumah temanku itu emang kayak ngelewatin sedikit kayak hutan-hutan gitu loh. Nah sekitar mungkin 25 menit perjalanan kan, sekitar lagi 5 menitan lah udah mau nyampe ke rumah temanku gitu. Jadi dalam perjalanan lagi 5 menit ini cukup horor menurut aku ya. Dan juga aku pertamanya nggak ngerasa gitu, karena kan ya pikiran nggak ada aneh-aneh juga kan. Nah pas aku masih menuju perjalanan di semak-semak, aku ke rumah temanku itu tiba-tiba aku dengar kayak suara orang gitu, orang lari gitu kan di hutan. Nah pertamanya aku nggak ngeh bahwa ada orang lari di hutan tersebut. Sekitar 1-2 menitan gitu aku baru ngerasa kalau ada orang lari. Dan waktu udah ngerasa dan dengar, pas pasti nengok kan kita, karena ada orang dengar itu. Nah tiba-tiba waktu aku nengok, sosok tersebut besar banget, aku gak tahu gimana spesifiknya. Itu gak ada kepalanya, benar-benar gak ada kepalanya. Terus dan itu benar-benar sengaja banget aku noleh, langsung tangan dan kaki aku gemetaran, udah takut banget. Bener-bener waktu aku lewat itu, soalnya nggak ada orang lewat gitu loh, kayak sepi. Dan seketika habis noleh dan lihat sosok tanpa kepala itu, aku langsung bener-bener ngabut banget, karena lagi dikit gitu udah sampai di rumah temanku. Terus pas sampai di rumah temanku, aku langsung masuk ke kamar temanku dan langsung tenangin diri gitu. Terus gerak-gerik dan juga muka ketakutan kan pastinya kelihatan ya. Terus ditanyalah sama temanku, "Ki kenapa?" Pertamanya aku masih diam dulu karena barusan banget terjadi hal itu kan. Ya terus setelah beberapa menit lewat dan minum air putih, baru aku berani ngomong pelan-pelan tentang sosok kepala itu. Dan temanku bilang karena mungkin dia nenangin, maksudnya kayak jadinya disuruh ingat aja Tuhan, kita masih punya Tuhan, jangan takut, yang penting positive thinking aja. Dan setelah itu temanku ngalahin perhatian dengan ngomongin hal-hal lucu gitu. Dan setelah kejadian tersebut benar-benar masih takut sih untuk lewat ke sana malam-malam gitu. Semoga cerita ini bisa terinspirasi ya untuk kita selalu berhati-hati, karena
ya jangan juga pergi terlalu malam gitu loh, apalagi tempatnya kayak hutan-hutan gitu kan, jadi ngeri. Dan sekian aja sih ceritanya, makasih. Berarti dia tuh naik motor sendirian. Dia posisi ya naik motor sendiri, kan dia mau ke rumah teman. Tapi mau ke rumah temennya itu ngelewatin hutan-hutan itu. Jadi hutan-hutan itu katanya pertama nggak ngerasa, maksudnya mungkin kan kayak kita positif ya ke rumah teman, mana ada mikirin apa namanya, mungkin dia tiba-tiba pas ngeh itu kok ada orang lari, noleh dia. Gitu katanya, pas noleh itu udah tanpa kepala. Oke, berarti kayak jeruk purut tuh berarti ya. Jeruk purut tanpa kepala. Ya, jeruk purut tanpa kepala dia. Dia kayak nih, dia tanpa kepala tadi teng-teng kepalanya. Masuk. Iya. Kepala itu dibawa di Iya, tangan. kayak di film-film itu kan aku pernah nonton jeruk purut, pasti hilang kepalanya, dia diteng-teng kepalanya. Itu benar-benar katanya nggak ada kepala, tapi dia kayak lari. Mungkin bukan lari yang gini, mungkin yang ya nggak sih? Ntar lu tengah hutan sendirian malam. Jalannya itu. Ntar lu aku ke Singaraja malam aja udah merinding, apalagi kayak gitu, apalagi hutan-hutan dan lihat tikungan itu lah. Udah apalagi dia sendiri. Apalagi dia sendiri, nggak ada orang tuh. Nggak ada orang. Mungkin gini ya, kan namanya jalan udah malam, dikit orang lewat, ya nggak sih? Ya. Mungkin cuman itu kalau ngelihat yang tanpa kepala gimana nggak serem banget ya? Cuman sosok itu sosok apa kira-kira kalau misalnya tanpa kepala? Dan juga spesifiknya lupa loh, ini lehernya berdarah tuh gimana? Apalagi pernah juga teman bapakku tuh, dia juga pernah cerita lagi, dia keluar sama keluarganya pulang dari mana, Denpasar, dia mau ke Negara. Tahu nggak jalan yang mau ke apa namanya ya? Aku lupa nama tempatnya, di wilayah Negara tapi lewat hutan gitu juga. Ya, Bajre ya Negara ya? Nggak tahu, kayak gitu. Aku lupa nama tempatnya. Salah satu tempat lah. Tapi malam-malam jam 12 pagi, jam 12 malam baru dia pulang sama keluarganya. Lihat hantu. Nah, tapi yang lihat ini bapaknya, lihat katanya kuntilanak katanya ini di depan matanya, set gitu jalan di atas, tapi dia ngeliatin di ini. Itu benar-benar berarti Kuntilanak. Habis itu lewat cewek lagi satu sendirian kayak manggil-manggil gitu lagi. serius? Iya. Makanya kalau udah malam-malam itu katanya rentan sekali kalau malam sana tuh. Iya sih. Apalagi lah negara Kalau kan lewat masih hutan-hutan gitu, Hutan gelap gitu ya. kali gitu. Gelap. Ini juga kok dia berani ya? Maksudnya malam-malam, kenapa nggak ajak sore ya? Pas kali dia melihat itu sosok tanpa kepala itu apa ya kira-kira ya sosok? Dia kayak gimana kalau, tuh dia lari. Maksudnya badannya kayak gimana tuh? Nah, itu badannya katanya ya besar, cuman bisa lihat kepala tapi nggak ada kepala. Udah badan aja. Mungkin bukan mungkin ya namanya setan. Kayak temenmu berarti itu yang tuh terakhir yang si berbulu tuh. Nah, itu ini nggak tahu ini berbulu atau kayak gimana, mungkin mirip-mirip. Tapi yang temanku yang kemarin itu kan dia nggak bisa lihat kepala, cuman dia gede banget katanya. Kalau ini karena kepala nggak ada. Gila nggak tuh ya? Aku lupa nanya Dia spesifiknya. lari gimana tuh? Lari biasa. Nah, sebenarnya mungkin nggak lari ya. Terbang kayaknya. Terbang, tapi mungkin kan ya namanya biar kita tahu suaranya apa, mungkin dikiranya dia lari. Ya. Dan itu kok dia berani banget malam-malam. Itu kira-kira setan atau apa ya? Nggak Ini mungkin lah kalau orang tanpa kepala terus dia tanpa bisa kepala ngejar. itu Oh, dia bisa ngejar kan sudah. ini nggak dikejar dia sebenarnya. Gini dia kayaknya kalau aku denger ininya, dia kan lagi di jalan, ada di sana agak jauh mungkin setannya itu pertama dia kan nggak ngeh, itu terus jalan, mungkin setan itu nggak ngeh juga ada ini atau gimana, dia terus jalan gitu, bukan ngejar dia kayaknya gitu. Jadi coba kalau misalnya naik motor tiba-tiba ada denger apa di sebelah noleh, itu udah dia ada ternyata, bukan ngejar kita tapi jalan gitu. Berarti pas aja kita ngejar tuh. Iya, pas ngelihat gitu. Serem ya. Itu lagi beberapa menit nyampe ke rumah temennya loh, katanya. Lah kok merinding tuh. Lagi beberapa menit, berarti anggapannya ya Berarti 5 menit mau nyampe ke rumahnya itu dia nggak sekitar 100 meteran berarti itu. Iya. Ya kan? Iya. Cuman mungkin temennya ini pasti udah tahu di rumahnya mungkin ada gitu ya. Mungkin. Apalagi rumahku kayak gini.
Itu tanpa kepala, men. Hantu apa itu tanpa kepala? Kayaknya sih jeruk purutnya. Jeruk purut kan kayak di film-film tuh, jeruk purut kan ada tanpa kepala, tapi dia nenteng kepalanya dia ada. Kepala darah. Ya, Jeruk kepala darah maksudnya nenteng kepalanya dia itu loh. jeruk purut tuh hantu yang maksudnya besar atau Nggak tahu, aku kan pernah nonton film waktu kecil kayak gitu-gitu juga model hantunya ada jeruk purut. nggak pakai kepala berarti Nggak ya? pakai kepala tapi ditenteng. Coba kayak searching di Google kayak mana jeruk purut. Mungkin kita isiin ini fotonya ya, jeruk purut tuh kayak Kayak gimana? gimana itulah. Ngeri sih. Ki kalau misalnya ngelihat hantu aja yang berkepala aja ngeri. Apalagi Waktu yang tanpa aku kepala. kecil ya, waktu pas aku makan tuh yang rambutnya panjang nonton hitam aja aku itu waktu kecil coba aku udah sebesar kayak gini itu loh lihat gitu kan pasti diam aku. Iya. Banyak orang waktu ngelihat katanya nggak bisa gerak. Ya memang pada identiknya pasti gitu. Aku tuh kecil malah tak suruh dia kesini lagi. Gara-gara kayak nggak ras nggak tahu ya. Nggak tahu orang kecil mana aku kayak ngurung kayak gitu loh. Tapi tuh itu waktu kecil loh nggak mikir ke sana kenapa ya tiba-tiba kok kayak berani. Karena gitu. masih kecil. Iya sih. Mungkin belum, kalau sekarang takut misalnya ngelihat. Enggak. Tapi kalau pulang malam hawanya pasti jelek. Dekat jalan turunan tuh kan ada pohon Jepun gede tuh. Itu memang ngerasa tuh emang ku kayak ada diikutin apa dia dilihatin, tapi kebanyakan itu apa ya, dekat sungai kan ada tempat bolong tuh apa namanya tuh beton kayak tembok tapi dibolongin. Biasanya kan ibuku naruh sana kayak misalnya kayak apa namanya sesajen gitu. Sesajen ya. Nah, biasanya anjingku tuh ngongkong di sana. Gonggong. Aku udah tahu lah pasti dah. Tapi aku udah kebal, tapi aku ngeliatin ke sana. Tapi sih biasa-biasa aja. Tapi sampai dia ngikutin tuh kayak ada orang ngikutin tuh sampai di depan pintu sini tuh loh. Udah dilarang dah. Tapi kayak lihat isi kepala nggak tahu. Nah kan cuma ngerasain aja. Kayak kok ada dibuntutin. Berarti sebelum nggak pernah lihat hantu yang nggak cuma pakai itu kepala. aja. Enggak, cuma itu satu sama apa lagi nggak ada sih, cuma itu aja. Cuma itu aja untuk kecil itu aja. Jadi ini ceritanya cukup. Sama yang nenek-nenek yang di sekolah itu loh. Itu aja Tapi kan kayak kepala ya. Iya, enggak dia nunduk aja. Nunduk aja ya. Kepala. Memang berarti 2 kali aku lihat kayak gitu-gitu sih, anjing. tanpa kepala. Temenku ngeliatin lagi, temenku lagi nyapu lagi, padahal bukan dia yang nyapu di sekolah. Serius? Iya. Nah, berarti Banyak. merinding sih. Ya, kan Hantu dia tanpa kan kepala. Kan waktu itu temenku pas aku sekolah SMA kelas 1 kan ada tuh les kayak di sekolah tuh ya di kayak wajibin kayak gitu tuh. Nah temenku tuh datang dia paling duluan jam 4 jam 3 apa jam 4 tuh. Nah dilihat temanku tuh lagi nyapu katanya depan kelas sebelah nyapu gitu dipanggil, dia cuma nulis aja nggak ngeliatin. Kayak orang katanya gitu Bener, aja. kayak benar temanku jadi bilang lihat temanku. Terus dia ngomong, kayak ngapain tadi nyapu depan kelas? Nggak ada, nggak aku nyapu. Terus yang kuliah itu siapa? Dia bilang. Nah pulang itu udah merinding liatin kelas sebelah, tapi emang sekolahku emang hangat sekali. Pas aku bilang pernah dia ngeliat orang tinggi besar gitu, tinggi besar selam katanya di depan kelasku dulu. Sore jam 5 jam 6-an dah. Berarti dari cerita itu ada yang ini, ada yang sosok ini tanpa kepala baru kita dapetin ya. Cerita yang benar tanpa kepala ini cukup horor juga ya. Tapi belum lihat spesifiknya kayak gimana. Kita nggak pernah untungnya. Ya, kalau orang-orang yang bisa lihat punya indera keenam tuh kan Baru mungkin di sana baru bisa nanya ya gimana sih orang. Berarti ini cerita cukup menyeramkan Thailand kali ini. Terima kasih banyak Thailand yang satu ini, cerita yang satu ini. Terima kasih banyak. Mungkin sekian aja video ini. Terima kasih.